Kekuatan Vino berlipat ganda, bahkan sepertinya yang bertiga pun gak ada artinya. Aku udah capek hadapin Vino. Aku rasa tiap hari kekuatannya dia semakin besar. Dan kita bertiga gak bakal bisa ngalahin dia. Ingat ya, kita gak akan bisa ngambil kekuatan Vino itu dengan paksa. Semalam, pelaku yang nyerang gue itu sempat gue bikin luka di tangannya, men. Gue sempat curiga sama Hera. Tapi begitu gue sampai rumahnya Bu Renata, dan gue langsung tembak si Hera itu. Begitu gue liat tangannya, gak kenapa-napa, men. Aneh gak sih? Saya nyuruh kamu baca bukan ba. Maafin ya, Pak ya. Ya udah. Sekarang mendingan kamu duduk. Bener kan? Tuh anak gak bisa baca. Aku pengen cepet-cepet balik ke Pulau Duyung. Gimana pun caranya aku harus ambil kekuatannya Vino. Ya. Stop. Berhenti. Aduh, apa-apa ini kalian? Ngomong-ngomong, kalian ini siapa? Dari mana? Dan mau ngapain? Bawa-bawa ginian. Onde, Mas Security. Pertama ya, ambo tidak sangka kalau Pak Security kok satpam. Ambo pikir patung pancoran. Lagian ya, ndak elok bubur sangka sama ambo. Ya, ambo kesiko membawa makanan untuk pujaan hati ambo yang paling manis ya. Hera, tuh yang lagi sakit. Iya, ada kan? Udah tunggu sini dulu ya, biar saya panggil Mbak Hera. Ngapain kamu? Udah tunggu di sini. Oh iya, main ngomong aja. Di Hera! Sabar yuk. Iya. Di Hera. Kamu ngapain bawa makanan banyak gini? Ini kado untuk adik Hera tercinta ya. Semua makanannya masuk dalam ya. Yuk. Ayo. Bu, Ibu nangis? Enggak. Tadinya kita mau ajak Ibu pulang bareng. Kalian pulang duluan aja ya. Maafin saya, Bu. Tapi Ibu Renata lagi kenapa ya? Barangkali aku sama Mayra bisa ngebantu. Kalian ingat foto laki-laki yang ada di foto berdua sama saya? Ya, yang mau menikah sama Ibu. Iya. Dia sudah mengkhianati saya. Dia akan menikah dengan perempuan lain. Ya ampun. Terus gimana dengan rahasia Ibu? Dia kan tahu kalau Ibu itu duyung. Dia bisa aja nyebarin ke semua orang, Ibu. Apalagi calon istrinya itu. Terus gimana dengan rahasia kita? Kalian tenang aja ya. Ibu pasti akan membungkam laki-laki pengkhianat itu. Dia gak akan mungkin bisa cerita ke siapapun. Ini buat apa? Kalian tahu angkot yang biasa lewat di depan sekolah? Sekarang pulang naik itu. Bilang aja sama supirnya kalian berhenti di persimpangan. Ya? Baik. Kita duluan, Ibu. Hati-hati ya. Pilih yang paling suka. Nah, semoga di Hera cepat sembuh ya. Buyung, ini semua buat aku. Iya iyalah tuh adik Hera tercinta, bukan tuh itu kayak Arbana. Oh iya, Iko rendang ya, Iko pucuk ubi, Iko apa ya ayam panggang, Iko sayur. Yang mana adik Hera suka? Yang mana? Pilih, ya Iko. Iko rendang namanya. Iko dari daging sapi.
Gak bisa makan daging sapi ya. Ini yang mana? Yang lain. Yang mana? Ah ini, bentuknya lucu, bulat-bulat apa ya? Beli. Iko namanya randang jariang. Baksonya apa ya? Randang jengkol. Lama bana, seluruh dunia pasti suko. Coba di era. Kalau ini binatang apa? Indah. Iko indah binatang. Kau tadi binatang, Iko dari tumbuhan ya. Jadi aman. Cobain ya. Iya. Lama kan? Makan di era makan yang tambul. Ya kamu. Ini aja. Undi senangnya di era suko akhirnya. Oh iya Pak, kalau yang tidak dimakan angkat Pak ya. Jangan. Yang nggak dimakan kasih satpamnya aja. Lama mana ya? Ambo orang Padang, badagang. Jadi kalau mau makan bayar dulu sama kasirnya. Ya Pak, angkat Pak. Enak aja ya, gratis. Jangan sekarang. Pipis aja tuh bayar. Enak aja. Kasih nih Pak, ini masih ada. Enggak makan surah aja. Ngapain? Aduh, kok khusus itu ada Hera, bukan untuk tuh patung pancoran. Keren banget ya Maira. Lihat mobil-mobilnya. Wah, jadi banyak orang. Sakit banget. Jadi panas banget. Namanya juga angkot, Neng. Kalau pengen enak, naik taksi, Adam. Berisik banget sih lo. Kalau akik saya ini dapetnya dari Kalimantan loh. Iya, kalau punya saya ini lebih jauh lagi. Waktu anak saya dinas di Papua, saya nitip ini. Bagus banget tuh lihat tuh, ada setirnya tuh. Tapi kecil banget ya. Kecil, yang penting jauh. Harganya mahal lagi. Oh, Kan tuh. saya kan berwarna nih. Emang enak. Kamu baikan? Syukurlah kamu kelihatannya kayak kamu udah sembuh aja nih. Lumayan sih. Cuman agak lemes dikit. Tapi kok apa ya? Apaan sih angkat-angkat segala? Kok kamu bau sih? Penyakit kamu aneh. Bau banget. Iya. Kamu makan apa? Bau banget. Tadi si Buyung bawa makanan. Enak banget, kamu harus coba. Cobain. Karena ini kali kamu jadi bau. Pasti enak rasanya kayaknya. Aku hanya mau memastikan kamu gak akan pernah mengganggu saudara-saudaraku lagi di Pulau Duyung. Kamu mengerti?
Bener juga ya. Aku mulai putus asa deh ngambil kekuatannya Vino. Apalagi semua teman-temannya pada salah paham sama aku. Pokoknya kita harus bikin Vino yakin, bener-bener yakin kalau kekuatannya itu adalah kutukan. Kutukan yang bisa bikin dia menjadi monster, yang bikin dia jelek banget. Bener juga sih, itu bagus juga idenya. Jadi kita harus yakinin dia kalau dia itu akan berubah menjadi monster yang jelek dan menyeramkan. Biar semua orang itu nggak ada lagi yang bisa ngelihat dia itu siapa. Boleh juga. Iya. Dikit lagi. Nonton dong. Bu Renata, Ibu kenapa, Bu? Aku ambil minum ya, Bu. Anak-anak denger ya. Sebentar lagi Ibu akan meninggalkan kalian. Ibu akan pulang ke kampung halaman Ibu. Ibu akan meninggalkan dataran ini. Ibu mau pergi? Gak bisa, Bu. Kita bertiga gimana? Ibu akan kembali ke habitat Ibu, tempat para duyung. Anak-anak, kalian di sini aja ya. Ibu. Ini buat kalian untuk seminggu ke depan. Mulai sekarang, kalian harus bisa cari duit sendiri. Enggak, Bu. Jangan pergi, Bu. Ya, karena Ibu udah nggak bisa bantu kalian lagi. Ibu jangan pergi. Kalian pasti bisa. Bisa. Nanti Ibu akan ajarin kalian gimana cara hidup manusia. Kalian harus kuat ya. Kalian jangan sedih ya. Ibu yakin kalian bisa saling mengingatkan dan saling menjaga. Dan satu lagi, kalian jangan terlalu percaya dengan omongan manusia. Terutama kamu, Hera. Kamu harus lebih banyak bersabar ya. Kalau boleh tahu, kampung Ibu itu di mana ya? Ibu berasal dari duyung perairan Samudra Pasifik. Dan sekarang, Ibu harus kembali ke asal Ibu. Kalian jaga diri baik-baik ya.
Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Vin, astaga, kaca, kok bisa sampai pecah begini? Kamu nggak kenapa-kenapa, nak? Tadi mama dengar kamu teriak. Ada apa ini? Mama gak boleh tahu nih apa yang gue lihat barusan. Bisa-bisa ntar dipikir gue gila lagi. Vino, mama lagi nanya, dijawab dong. Enggak apa-apa kok, Ma. Cuma tadi kesenggol doang, mama kayak pecah. Ya udah kalau kamu nggak apa-apa, mama tinggalin dulu ke belakang ya. Kalau lama-kelamaan gue bisa berubah jadi monster. Kayaknya si Vino beneran takut deh. Udah, kalian jangan serang dulu. Vino nggak semudah itu percaya. Harus bikin dia lebih yakin lagi. Tapi gimana caranya? Apaan sih ini rame-rame berisik banget. Jangan ada maling lagi, kalau nggak kebakaran nih. Ada apa sih nih? Pak, serahkan monster itu sama kami, Pak. Monster apaan sih? Bapak-bapak ini pasti kebanyakan nonton film horor ya. Mana ada monster di rumah ini? Bener, Pak. Tadi ada monster ikan masuk sini, Pak. Serem banget, Pak. Berlebih, menjijikan, Pak. Ngerikan, Pak. Udah, tolong. Tolong bapak-bapak ini tenang dulu ya. Saya akan pastikan di rumah ini tidak akan ada monster seperti yang bapak-bapak ini maksud. Tapi akan masuk sini tadi kan? Udah, tenang. Saya jamin, tidak ada monster di rumah ini. Awas ya, Pak. Bohong. Deh, ayo pulang, Pak. Ayo. Apa sih ini? Ada apa sih, Pak? Kalau nggak ingat ini tengah malam udah mama tuntut balik orang-orang itu. Udah, Mama. Shh, Mama tenang aja. Yuk kita tidur lagi yuk. Aku capek besok udah operasi. Ya. Iya. Vino kunci dulu pintunya, Pak. Apa mungkin ya monster itu adalah gua? Tapi gua kan nggak sadar. Dan gua nggak ada masyarakat sekitar sini. Makasih ya. Pastiin aja nggak ada orang yang tahu tentang ini. Beres, Mbak. Siap. Iya, Mbak. Tenang nih, Mbak nih. Ada duit ya nggak? Betul. Yang penting bayarannya. Bagus. Ya. Beres, aman nih. Ada duit semua lancar. Iya dong, harus. Iya. Monster ya? Monster nih. Monster. Cabut. Gua kenapa lagi? Apa jangan-jangan gua berubah lagi jadi monster?
Nggak apa-apa. Kenapa mereka ngeliat gue kayak monster ya? Wah iya, mereka semua halusinasi. Makasih ya. Jangan sampai harus aku naik motor. Sama-sama Mbak. Mbak senang. Kita juga kenyang, ya nggak? Pokoknya kalau Mbak ini lagi butuh kita, tinggal bilang aja ya gak? Betul itu. Bagus kalau begitu. Mereka lagi ngobrol sama siapa ya? Rame banget. Vino, dia ngapain di sini? Jangan sampai dia lihat kita lagi sama orang-orang ini di sini. Nanti ketahuan lagi kita lagi ngasih mereka uang. Itu cowok yang kemarin jogging sama kalian. Kalian pura-pura nggak tahu aja ya? Jangan lihat ke belakang. Pasti ini kalian kalian ya. Cepet. Hai Vino. Hai. Kamu ngapain di sini? Mereka tadi siapa? Rame banget. Oh, biasa minta sumbangan. Sumbangan. Iya, mereka bilang untuk yayasan. Oh, sedekah. Iya, itu sedekah. Baik juga ya kalian ternyata masih mau sedekah. Kamu belum jawab deh. Kamu ngapain di sini? Itu dia Maera. Wah, gue mau nanya sesuatu nih sama lu. Tadi, begitu gue lagi jogging, lagi lari, tiba-tiba orang itu ngeliat gue ketakutan kayak ngeliat monster. Kok aneh sih? Mereka bisa lihat gue jadi monster gitu? Kan aku udah pernah bilang ke kamu. Ya makanya Vino, kamu tuh harus hati-hati. Kamu bisa mencelakai orang-orang sekitar kamu tahu. Maksudnya lama-kelamaan, gue bisa berubah kayak contohnya misalnya manusia serigala gitu, berubah. Bener banget, itu dia. Manusia segala. Iya. Nah, bener. Iya. Oh, gawat ya. Tapi kok kalian nggak berubah nyermin kayak gua sih? Jadi gini. Kita tuh bakal berubah kayak kamu. Tapi semua kutukan tuh beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lama. Ya, kita sih bakal berubah. Tapi kita tahu cara melepaskan kutukan itu. Iya itu. Kasih tau dong caranya gimana? Kasih tau. Pokoknya intinya, kamu harus menghindar dari air. Kamu nggak boleh berenang, itu yang paling penting. Habis itu, kamu nggak boleh makan seafood. Susah dong. Ya iya sih, Ya, emang susah. ribet. Nah, soalnya sekarang kalau misalnya gua nggak berenang, gua nggak makan seafood, badan gua tuh rasanya kayak lemes banget tau nggak? Ya, justru itu yang buat kamu jadi monster. Jadi kalian tuh nggak berenang sama nggak makan seafood? Enggak. Kayak gini deh, emang awalnya susah. Kita harus paksain. Kita kan juga nggak pengen jadi monster. Tuh, beneran. Makanya si Hera kemarin tuh sering sakit. Kamu inget kan? Susah juga ya. Udah deh, gua pikirin dulu di rumah. Sekali lagi thank you ya sarannya, makasih. Sama-sama. Oke. Oh ya Vino, hati-hati. Kamu bisa mencelakai orang yang kamu sayang. Kamu yakin kita nggak apa-apa ngomong gitu? Gak apa-apa lah, justru itu bagus dong. Semakin dia lemah, nah disitu kita bisa ambil kekuatannya dia. Kamu tuh harus dengerin Hera, Mara. Tapi gimana kalau efeknya malah fatal? Mau dimatiin gimana? Jadi, sebelum dia mati, kita ambil kekuatannya dia dulu. Nah, kalau kita udah dapat kekuatannya, baru kita obatin. Gampang kan? Kamu nih ribet banget sih. Iya sih. Ya udah deh. Gerah banget ya. Kayaknya oke juga nih kalau berenang. Pokoknya intinya, kamu harus menghindar dari air. Kamu gak boleh berenang, itu yang paling penting. Kamu gak boleh makan seafood. Gak bisa. Gue harus bisa kendaliin diri gue. Gue harus bisa tahan nafsu gue untuk berenang.
Kalau ntar orang lain celaka. Gue bisa tahan. Halo, Dit. Ada waktu nggak? Gue pengen ngomong penting nih sekarang. Gavenya bagi saya aja, ya? Ya udah. Kerjain ya, Pak? Pak. Bentar, saya mau nanya dulu nih. Sebenarnya waktu itu Bapak tuh diserang sama apa sih? Kok beritanya jadi heboh kayak gini? Sepertinya kita diserang duyung. Masa sih? Benar, Mas. Saya pernah melihat sendiri duyung itu. Jadi bener ikan duyung tuh ada? Atau jangan-jangan yang waktu itu ketangkep sama radar saya itu ikan duyung? Bisa jadi itu, Mas. Beneran mereka bilang gitu? Iya. Kalau menurut gua nih ya, mendingan lo lepasin deh kekuatan itu. Ya nggak? Daripada ntar jadi bahaya loh. Ntar dulu, Dit. Gue harus pikirin matang-matang. Siapa tahu aja kekuatan yang gue dapet ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gue bisa buat nolongin orang, ya nggak? Tapi kalau lu jadi monster gimana? Ya enggak lah, selama pantangan yang gue jalanin nggak pernah gue langgar ya pasti aman-aman aja. Ya, walaupun sih ya, gue nggak gitu percaya sama omongan mereka bertiga. Kayaknya dari omongan mereka bertiga tuh kayak nggak tulus tuh nggak lo? Kayak ada niat tersembunyi. Ntar nih, begitu gue lengah, mereka pasti nyari celah untuk ngambil kekuatan gue. Kita harus hati-hati. Ya juga sih. Ya udah deh, selalu aja deh. Yang penting nih ya, lo jangan sampai berubah jadi monster. Ya kalau lo jadi superhero sih, gua kasih dukung. Ya nggak? Tenang aja. Gitu, baru CS. Mbak. Hera. Ya, habis. Aduh, Mera, Alda. Stok makanan rumput laut kita habis nih. Seafoodnya juga. Gimana ya? Kita bisa kelaparan dong. Ya udah, kita nyebur ke laut aja yuk. Kita ambil di laut. Iya. Pastiin semua alat selam sama jaring udah siap. Semua sudah siap. Kalau kita berhasil nangkap duyung itu, saya, kamu semuanya bakalan terkenal. Bom sama dinamitnya gimana? Ada? Siap. Jalan, Pak. Sekitar sini nih, Mas, tempatnya. Bapak yakin di sini tempatnya? Ya, saya yakin. Sinyalannya ini lagi. Tapi bener, yang di depan sana ada duyung. Aku harus tangkap. Bener, Pak. Sinyal saya yang di dalam nangkep ada 3 ikan aneh di sini. Berarti ada 3 ikan duyung yang ada di bawah sana, Pak. Udah, sekarang kita nggak usah nunggu lama.
Sekarang kita lempar bom ke bawah biar duyungnya kena, tangkap sama kita. Bagus, mereka tidak ada yang bergerak. Berarti mereka kena efek bom tadi. Bergerak lagi. Gua harus tangkap. Masih bergerak. Sekarang kita ambil tombak. Ambil tombak, Pak. Bapak berdua pada nyelam. Nyelam, tangkap ikan itu. Sekarang, Pak. Sepertinya ada manusia yang sengaja nyelakain kita. Melempar bom ke dalam dasar laut. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak ada yang terluka? Aku nggak apa-apa. Cuman agak sakit aja sih. Aku ngerasa sakit banget. Woi, Pak. Mana ikannya? Ikannya sudah hilang. Ah! Masa kalian kalah cepet sama tuh ikan? Mana sih? Saya cuma nemu rumput laut aja. Rumput laut. Berarti bener tuh ikan duyung ya. Karena setahu gue, duyung itu demen banget sama rumput laut. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Gawat. Dit. Lu bawa mobil gua, biar gua kejar jamretnya. Lu mau kejar PKP?
Udah, lu bawa mobil gua cepetan. Ben! Serahin tas itu. Siapa itu bro? Rupanya ada pahlawan kesiangan bos. Serahitas enak aja lu, ha? Ajar bos. Ini tas ibu. Coba ibu cek dulu ada yang hilang atau enggak, Bu. Tidak ada yang hilang, Nak. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Kalian memang anak yang baik. Lain kali makanya hati-hati ya, Bu. Iya, Nak. Ini untuk kalian, karena kalian telah menolong Ibu dengan baik. Maaf, Bu, saya nggak bisa terima. Saya bantunya ikhlas kok, Bu. Ya Allah, kalian memang anak yang baik, anak yang pemberani. Kalau gitu Ibu permisi. Kasih, Nak. Hati-hati ya, Bu. Iya, Nak. Ya, Bu. Lah. Belum. Bener kan kata gua? Dengan kekuatan lo ini, lo bisa jadi superhero. Superhero, gila. Emang itu maksud gue dari awal, tau gak lo? Hah? Jadi gue punya kekuatan ini untuk nolong orang banyak. Nah, dan pastinya lo nggak bakal nyelakain orang lain. Yoi. Ya kan? Sekarang gue makin yakin kalau gue gak akan ngelepasin kekuatan ini. Gue bakal pertahanin, men. Ini dia. Ini baru fight gua, gila. Vino, sang superhero. Bisa aja. Ayo deh, kita ke cafe Abang Insega yuk. Gue lapar banget nih, pengen makan seafood. Seafood lagi? Sekarang lu lihat deh. Tadi ibu tuh ngerasa yang aneh gak sama gue? Nggak ada kan? Berarti gue gak berubah jadi monster dong. Gue melawan semua pantangannya, gue mau buktiin kalau itu salah. Yuk, lapar. Mudah-mudahan kekuatan yang ada di cincin ini dapat memulihkan kekuatan kita. Yaudah, kita pegangan tangan. Untung ada cincin itu. Kalau enggak, kita bisa mati lemas. Beruntung juga kita gak ketemu sama mereka tadi. Mereka serem banget. Tapi kita harus tetap waspada. Aku jadi memikirkan nasib kita. Aku lapar. Juga nih, mana rumput laut kita kebuang semua lagi. Ya udah, kalau gitu kita pergi ke kafe kakaknya Iga. Dia kan jual seafood. Aku yakin pasti dia punya rumput laut di situ. Benar juga. Ayo. Ayo. Lepasin. Aku jadi penasaran deh. Kira-kira si Vino ngikutin nasihat kita nggak ya untuk nggak makan seafood?
Semoga aja. Lihat deh. Kayak Vino nggak ngikutin omongan kita deh. Tuh kalian lihat sendiri tuh. Ya udah, kita lupain strategi kita serang dia sekarang aja. Hera tunggu, aduh nggak bisa gitu aja Hera. Kan kamu sendiri yang bilang kekuatan Vino itu telah bertambah. Kamu tuh hati-hati, Hera. Kita tuh bisa kalah. Aku nggak peduli. Aku lebih baik mati daripada nggak balik ke Pulau Duyung. Hera. Vino, kamu nggak dengerin omongan kita sih? Gua lapar. Gua bakal terima resikonya. Biar semuanya gue yang tanggung. Mau jadi apa kayak terserah gua. Banget. Udahlah. Aja kok dia nggak mau dengerin kita. Ya udahlah, biarin aja. Nanti juga dia nyesel sendiri. Aku lapar, ayo makan. Udah nggak sabar tau nggak? Makan lagi. Udahlah, Hera. Kamu jangan gagah lagi. Mbak, mau pesen apa? Es rumput laut 20 porsi. 20 porsi. Serius? Kan cuma bertiga. Emangnya kenapa kalau kita pesen banyak? Nggak boleh? Ya nggak apa-apa sih. Yaudah tunggu sebentar ya. Koki, ada yang pesan es rumput laut nih 20 porsi. Siapa yang pesen es rumput laut sebanyak itu? Oh, itu tadi ada 3 cewek aneh yang pesen es rumput laut. Mereka biasa datang ke sini. Setiap ke sini mereka emang selalu pesen es rumput laut. Dan mereka juga pesennya banyak-banyak. Tadi di laut ada rumput laut yang berserakan. Jangan-jangan ini ada kaitannya sama mereka. Bukannya itu teman-temannya si Ega? Mereka cara makannya aneh banget ya. Perasaan nggak ada manusia biasa yang makan es rumput laut sebanyak itu. Hah? Dikit lagi. Cabut. Gua mau ngasih tau lu sesuatu. Deh, taruh cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, ayo kalian. Lu mau kemana tuh? Hera, udah. Hera, duduk. Kayak ada alasan nih. Kita nggak akan sanggup lawannya. Kita kan bisa pikirin strategi lain, Hera. Kamu sabar aja dulu, ya. Yuk, kita makan aja. Biarin aja dia pergi. Woi, enggak. Enggak. Tuh cewek. Temen lo kan? Oh, iya bang. Enggak, emang kenapa? Mereka bukan dari daerah sini ya? Ya katanya sih mereka itu tinggalnya di pulau di tengah laut bang. Nah bang, Pulau di tengah laut. Ini bikin aku makin curiga aja nih. Enggak. Abang lihat mereka cara ngomongnya aneh aja. oh ya udah kalau gitu gua pengen ke minimarket. Abang mau nitip nggak? Oh enggak. Mau. Ya udah Oke. kalau gitu, cabut ya. Ayo, duduk dulu. Lu mau ngapain sih, Dit? Timbang mau ngomong aja, ngajak ke rumah. Makanya, nih, gua kasih suatu sama lo. Ya. Duduk. Duduk aja nih, sini nih. Dah. Lu harus nonton. Apaan lagi yang mau dilihat? Ini udah gua tonton nih film berkali-kali. Ini jadul banget, sumpah. Selera lu aneh banget ya. Dengerin gue dulu, Pin. Nih, Peter Parker kan pakai baju Spider-Man biar nggak ketahuan sama orang lain. Ya nggak? Jadi, lo juga bisa gitu, men. Lo bikin kostum yang pas buat lo. Kostum manusia kayak gitu, men.
ini baru kali ini. Baru kali ini otak lu jalan. Sumpah ide lu cemerlang banget. Ya iyalah, lu ngeremen gua mulu sih. Gitu. Gimana? Keren gak? Ini nih, ini baru keren men. Wih, apa nih? Duduk sini dulu. Bercanda mulu. Masyarakat telah dihebohkan dengan sosok manusia bertopeng. Lihat men, gokil men. Bukan para Jadi tren penjahat topik dan sekarang. para preman kampuhan. Jaikan, Bahkan telah menyelamatkan superhero, seorang bocah membela yang kebenaran. dan terlindas mobil dengan Gak kecepatan sia-sia yang punya teman kayak lu. Tumben-tumbenan otaknya Siapakah brilian. sosok manusia bertopeng Ini itu Tite, yang bentar saat lagi ini gue bisa masih dipoling sama dipertanya-tanyakan? Ngarep lu. Kan gue superhero sekarang. Fish human gue, bahasa Inggrisnya. Human, apa sih? Ntar main bareng. Udah, nonton lagi aja. Waduh, kalau gini caranya, si Vino kayaknya nggak mungkin mau ngelepasin kekuatannya deh. Iya juga. Dia pasti akan mamerin kekuatannya itu. Terus cerita kita pasti nggak akan dianggap. Ya harus gimana, Hera? Aku punya ide. Kita jalanin aja permainannya. Aku bakal bikin Vino percaya sama kata-kata kita. Caranya? Pakai cincin kamu. Nanti aku bakal berubah jadi manusia ikan. Dan kamu lihat aja permainan aku ntar malam. Tapi ingat, kamu jaga emosinya. Tenang aja. Kalau gue bisa dapet tuh duyung,
gue pasti bisa jadi tambah kaya raya. Oh, merah, merah.